너 내 눈 똑바로 보고 얘기해. 아까 걔 뭐야? 이 방에 있던 원피스 입고 네 편 들다 간 기집애 걔 도대체 뭐냐? Hai Sobat Drakor, jumpa lagi di alur cerita film Strongest Delivery Man. Di episode sebelumnya, Kang So kembali lagi ke kedai demi Dan A. Sementara Dan A masih tidak percaya dengan keputusan Kang So. Untuk teman-teman yang baru datang, silahkan cek deskripsi atau playlistnya. Inilah alur cerita film Korea Strongest Delivery Man. Dan A masih tidak percaya dengan keberadaan Kang So. Ternyata Kang So memang ingin menetap dan membantu Dan A meraih mimpi meninggalkan Korea, meskipun harus merelakan cintanya. Son Ae dan Dong So juga terkejut dengan kembalinya Kang So. Son Ae pun menebak bahwa Dan A yang meminta Kang So kembali. Kini mereka kembali bekerja seperti biasa. Kang So memberikan perhatian lebih kepada Dan A. Malam hari, Yeonji terlihat di sebuah tempat karaoke. Ternyata selama ini Yeonji bekerja sambilan sebagai pemandu karaoke. Hal itulah yang disembunyikan oleh Yeonji dari Dan A. Namun, Yeonji bukanlah wanita murahan. Dia masih menjaga kehormatannya, meskipun harus dimarahi atasannya. Saat itu Gonggi berniat mengajak Yeonji pergi berkencan dengan memberi hadiah tas mewah. Yeonji yang tak mengenal Gonggi yang penuh percaya diri, dia pun memanggilnya dan melempar tas pemberian Gonggi ke truk sampah. Di rumah, Dan A menceritakan tentang Kang So yang kembali lagi. Yeonji mencoba meyakinkan Dan A apakah dia benar-benar akan meninggalkan Korea setelah Kang So kembali demi dirinya. Dan A tetap bertekad demi mimpinya, dan Kang So tak akan bisa menghentikannya. Esok hari saat Yeojin istirahat siang, Jin Kyu datang menghampirinya. Kemudian Yeojin menanyakan apa maksud seorang pria memberikan baju. Belum menjawab, Yeojin menyimpulkan bahwa baju yang diambil dari Kang So sebagai bentuk lamaran kepadanya. Yeojin yang mendengar hal itu, dia pun merasa jengkel dan pergi. Namun Yeojin menanyakan tentang giginya yang seperti mesin giling saat tidur. Maka Jin Kyu berinisiatif membelikan sesuatu yang bisa digigit saat Yeojin tidur. Yeojin tampak senang saat Jin Kyu akan membelikan sesuatu untuknya. Kesempatan itu digunakan Jin Kyu untuk menggoda Yeojin. Namun Yeojin malah meledek Jin Kyu. Akan tetapi saat Jin Kyu pergi, Yeojin mulai menaruh perasaan padanya. Saat kembali ke restoran, Jin Kyu melihat ada sepasang kekasih yang mengantri. Namun mereka pergi karena terlalu lama menunggu. Jin Kyu yang khawatir dengan para pelanggan, dia memiliki ide untuk memberikan teh gratis kepada pelanggan yang antri. Namun menurut sekretaris, ide tersebut akan merepotkan para pekerja di dapur. Di sisi lain, Dan A dan Kang So bermain batu gunting kertas untuk menentukan siapa yang duluan lewat. Pada akhirnya Dan A harus menerima kekalahannya. Tak sampai di situ, mereka kembali bermain batu gunting kertas saat di dalam lift. Lagi-lagi Dan A kalah. Namun Dan A bertingkah imut agar Kang So mau mengalah. Malam hari mereka bermain lagi batu gunting kertas. Kali ini Dan A menjadi pemenangnya dan Kang So harus mencuci piring. Saat itu Dan A merasa senang dan bertingkah imut lagi. Sementara Jin Kyu mengantar dan menghormati para karyawannya agar mereka tak merasa terbebani dengan ide Jin Kyu. Dari kejauhan, ibu Jin Kyu memperhatikan sikap anaknya yang sudah berubah. Dia ingin sekali menemui anaknya, namun ibu Yeojin melarangnya. Scene berpindah saat Kang So akan ke kedai Hanyang. Dia melihat dua rentenir geng Cobra keluar dari kedai Hanyang. Ternyata nenek meminjam uang dari para rentenir demi melunasi biaya rumah sakit Hyun So. Kang So yang tak tega, dia langsung menuju ke rumah Gonggi.
Di sana Kang So menceritakan tentang nenek Hinso yang meminjam uang pada rentenir. Mereka pun sepakat membantu kedai Hanyang untuk mendapatkan pelanggan. Esok hari mereka mulai menyebarkan brosur dan diskon di kedai Hanyang. Jin-kyu lagi-lagi dibuat pusing dengan kedai Hanyang karena pelanggan di restoran juga lebih memilih kedai Hanyang yang murah berkat diskon yang diberikan. Esok hari Jin-kyu belajar kursus bahasa lebih awal dari biasanya. Di sana dia bertemu dengan Dan-ah yang bersih-bersih. Kemudian ada Kang So yang membantunya secara diam-diam. Melihat kedekatan Dan-ah dan Kang So membuat Jin-kyu cemburu. Di atap gedung, Kang So menghampiri Jin-kyu setelah Dan-ah memberitahunya. Di sana Jin-kyu memberitahu alasannya belajar demi bisa mengalahkan kedai Hanyang. Mereka sedikit berdebat masalah restoran Chungga dan kedai Hanyang. Namun Kang So juga meminta maaf karena menghalangi pekerjaan Jin-kyu. Kang So juga mendukung dengan apa yang diperjuangkan Jin-kyu. Saat jam makan siang, Yojin datang ke kedai dengan pakaian milik Kang So. Dan-ah pun melayani Yojin dengan ramah. Namun dia tersadar baju yang digunakan Yojin mirip dengan baju yang diberikan pada Kang So. Dengan panik, Kang So ingin keluar dari kedai. Namun Dan-ah memarahi Kang So. Yojin yang melihat Kang So dimarahi, dia tidak terima dan langsung memarahi Dan-ah. Mendengar ucapan Yojin, Dan-ah berniat menghajarnya. Namun Kang So mencoba menahannya. Begitu juga dengan Dong-so dan Son-ae. Dengan cepat, Kang So menyeret Yojin keluar. Yojin masih tidak terima dengan Dan-ah yang bersikap kasar. Namun Yojin menaruh curiga dengan hubungan mereka. Malam hari, Dan-ah masih kesal dengan Yojin. Namun dia curiga dengan gaun tersebut. Pada saat Dan-ah menanyakan tentang gaun, Kang So tak bisa berkata apa-apa lagi. Di kamar, Dan-ah meminta penjelasan Kang So. Dengan terpaksa Kang So berbohong. Namun Dan-ah mengetahui itu dan langsung mendorong Kang So ke dinding. Kang So pun menceritakan tentang Yojin yang mengambil gaun pemberian Dan-ah. Dengan kecewa dan cemburu, Dan-ah keluar meninggalkan Kang So. Yojin menemui Jin-kyu untuk menanyakan hubungan Dan-ah dan Kang So. Namun Jin-kyu yang sibuk tak memberikan jawaban yang pasti. Maka dengan kesal, Yojin pergi dan akan mencari tahu sendiri. Kini Kang So mengantar makanan dari kedai Hanyang. Kang So yang curiga dengan pelanggan tersebut, dia kembali lagi. Dan benar saja, sesuai dugaan Kang So, dia tidak memakannya dan malah ketiduran lagi. Kang So berinisiatif memberikan makanan yang baru untuknya. Meskipun pelanggan menolak, namun Kang So tetap memberikannya. Di rumah, Dan-ah menceritakan tentang sifat Kang So pada Yeonji yang selalu mencampuri masalah orang lain karena kebaikannya. Namun Yeonji malah mengejek Dan-ah yang tergila-gila pada Kang So. Esok hari di kedai, perbuatan baik Kang So diketahui oleh kedai lainnya. Nenek juga kena marah dan menyesali perbuatannya. Namun semua sudah terlanjur. Gonggi dan anak buahnya harus menerima pemecatan. Kang So mencoba membela, namun tak mengubah keadaan. Ternyata Dong-so dan Son-ae sudah lama mengetahui bahwa Kang So membantu kedai Hanyang dan juga bisnis yang dilakukan Dan-ah dan Kang So. Namun Dong-so memintanya untuk tetap membantu kedai Hanyang, mengingat nenek juga pernah membantunya. Saat ini Yojin dengan seragam taekwondonya, dia menantang Dan-ah berkelahi. Pertarungan disaksikan oleh anak-anak. Tentu dengan mudah Yojin dikalahkan. Setelah itu mereka pun berkenalan. Yojin juga menanyakan hubungannya dengan Kang So. Namun Dan-ah enggan menjawab pertanyaan Yojin. Dengan kesakitan, Yojin pergi meninggalkan Dan-ah. Malam hari, Kang So menemui anak buah Gonggi yang sedang mabuk. Di sana hanya ada satu orang bernama Min Chan yang tidak ikut-ikutan mabuk karena besok dia akan melakukan wawancara. Setelah itu, Kang So meminta mereka untuk berkumpul. Di kedai, Dan-ah menceritakan bahwa dirinya bertemu dengan Yojin dan berkelahi. Setelah itu, Dan-ah meminta Kang So untuk menemuinya. Namun Kang So menolak dan mengajak Dan-ah belajar ke perpustakaan. Besoknya di perpustakaan, Kang So sangat serius belajar tentang bisnis. Dan-ah mencoba menggodanya.
Namun Kang So malah berteriak dan membuat Dan Ah malu sendiri. 방해하지 마. Sementara Min Chan yang melakukan wawancara harus menerima kegagalannya karena kurangnya koneksi. Malam hari, dia memutuskan menghibur dirinya di tempat karaoke. Namun pada saat itu, dia malah bertemu dengan Yeonji. Min Chan langsung jatuh cinta saat melihat Yeonji. Min Chan dengan malu-malu terus memperhatikan Yeonji. Kang So masih di perpustakaan bersama Dan Ah sampai tutup. Dan Ah sangat kagum kepada Kang So. Dia pun menanyakan apa rencananya selanjutnya. Kang So sudah merencanakan tujuannya sejak lama. Dia pun mengeluarkan buku catatan bertuliskan Strong's Delivery Man. Kang So menjelaskan bahwa itulah nama perusahaan yang ingin dia bangun, yang hanya mengkhususkan jasa kurir. Dan disinilah Strong's Delivery Man dimulai. Apakah Kang So dan teman-temannya akan berhasil membangun perusahaan yang bergerak di bidang kurir? Tetap stay, sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Dan terima kasih.